Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Jundri Allah sebagai dosen pemangku pada mata kuliah ini, dan yang saya kasihi teman-teman semua. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan izinkan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sukacita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trisopia Zega. Saya dari D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya bertugas menyampaikan pidato mengenai TLM, kecil di mata, besar dalam dampak. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pantun. Ubur-ubur ikan lele, izin pidato le. Oke teman-teman, nggak kerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Baru kemarin kita dipusingkan dengan adaptasi dengan kampus. Sekarang tautannya udah semester 2. Benar nggak sih? Benar. Tapi itulah namanya hidup. Waktu itu berjalan begitu cepat, dan sekarang kita udah masuk langsung ke dunianya. Mungkin teman-teman semua pasti bertanya-tanya, apa sih itu TLM? Ngapain sih pilih jurusan TLM? Emang di jurusan ini bisa bikin sukses? Jawabannya pasti bisa, bahkan bisa banget. Karena di dunia yang super canggih ini, kita pasti memerlukan yang namanya analisis di dunia medis. Untuk memahami peran penting TLM dalam kehidupan kita, mari kita menengok kembali sejarah terbentuknya laboratorium. Pada abad ke-16, pada tahun sekitar 1590, Hans Janssen dan ayahnya Hans Janssen yang merupakan pembuat kacamata di Belanda menciptakan mikroskop pertama kali. Alat ini memungkinkan manusia untuk mengamati objek paling kecil di dunia, yang dimana pembesarannya itu 10 kali. Kemudian pada tahun 1970-an, Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda, mengembangkan mikroskop sederhana dengan lensa yang paling kuat. Dengan alat ini, dia dapat melihat makhluk hidup yang paling kecil seperti bakteri dan protozoa. Penemuan mikroskop ini membuka jalan bagi kita anak-anak kesehatan mengembangkan mikrobiologi diagnostis laboratorium. Tanpa mikroskop, kita tidak dapat bisa mengidentifikasi patogen, tidak bisa membedakan sel normal dan sel kanker. Tidak pernah memahami struktur DNA yang kini menjadi pengobatan modern. Sebagai mahasiswa TLM, kita mewarisi semangat para pionir tersebut. Kita belajar menggunakan berbagai alat laboratorium medis, mengetahui prinsip kerjanya, mengetahui prosedurnya. Peran kita itu sangat vital dalam proses diagnosis, monitoring, dan penelitian medis. Tanpa kita, diagnosis bisa meleset. Tanpa kita, pasien bisa salah penanganan. Tanpa kita, keputusan bisa diambil dengan tidak yakin. Jadi, teman-teman semua, ketika kita merasa lelah, tetap ingat itu. Satu tetes keringat kita hari ini adalah harapan hidup buat orang di masa depan. Kita bekerja di balik layar, tanpa peran kita menentukan hidup atau tidaknya seseorang. Integritas menjadi nilai yang tidak bisa ditawar. Satu kesalahan kecil bisa memberikan dampak yang besar. Maka dari itu, kita harus tetap mengasah kemampuan teknis kita, moralitas profesional kita. Perjalanan kita itu tidak mudah. Praktikum yang melelahkan, tugas yang menumpuk, praktikum yang nggak pernah ada habisnya, laporan yang sangat banyak, bahkan ada UAS yang soal-soalnya itu bakal di luar nalar kita semua. Tetapi di sini itu akan menjadi bagian yang sangat penting, di mana kita akan diajarkan untuk lebih kuat lagi, dan yang pastinya kita memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Setiap tetes keringat itu pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita hidup di era yang super canggih, teknologi laboratorium semakin canggih, dari mikroskop biasa, kini sudah menjadi mikroskop elektronik, PCR, Automated Hematology Analyzer, hingga sistem laboratorium berbasis AI. Tapi ingat, secanggih apapun alat, pasti memerlukan manusia untuk mengerti, memahami, mengambil keputusan, dan yang pastinya manusia itu memiliki peran yang sangat penting dalam semuanya. Kita ini generasi baru TLM, generasi yang tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi memahami alasan dibalik dibuatnya prosedur tersebut.
generasi yang tidak berani bertanya, mencari solusi dan meningkatkan sistem yang ada. Mari bangga menjadi bagian dari TLM, mari belajar sungguh-sungguh, saling mendukung. Jadi mari bersama-sama berjalan, jangan merasa takut berjalan sendiri, karena kita itu bisa berjalan bersama-sama. Teman-teman, profesi ini bukan perjalanan yang harus kita lalui sendiri. Di dunia laboratorium kita bekerja dalam tim, kita berkomunikasi dengan dokter, perawat, apoteker, hingga pasien itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu membangun komunikasi yang baik, kerjasama, dan kepemimpinan. Mari saling mengingatkan ketika ada yang mulai menyerah, mari saling mendukung jika ada yang mulai goyah, karena saat satu orang bangkit, itu bisa membangkitkan semangat banyak orang. TLM itu bukan sekedar profesi, tetapi jalan pengabdian. Jalan di mana kita tidak hanya bekerja demi upah, tidak kerja karena kita tahu hasil kerja kita itu menyelamatkan banyak nyawa. Bayangkan, di suatu rumah ada anak kecil yang kembali tertawa karena kita ikut membantu menyembuhkan ibunya. Di tempat ini ada seorang kakek yang kembali menikmati masa tuanya karena diagnosis yang kita bantu. Teman-teman, jalan kita itu masih panjang, akan ada tantangan yang lebih berat, ujian yang lebih rumit, bahkan tanggung jawab yang semakin hari semakin besar. Tetapi saya percaya, jika kita terus belajar, terus peduli, dan terus memperbaiki diri, tidak ada yang tidak bisa kita gapai. Kita itu bukan lagi mahasiswa baru, kita adalah calon ahli laboratorium medis, calon garda terdepan kesehatan Indonesia, calon pemimpin di bidang yang mana kita itu nggak selalu terlihat, tetapi kita itu memberikan dampak. Ibaratnya itu seperti fondasi. Tanpa fondasi, bangunan pasti runtuh. Mari kita jalani proses dengan semangat, kebanggaan, dan rasa syukur. Dan ketika suatu hari nanti kita berdiri sebagai profesional, mari kita kenang hari ini, hari di mana kita memilih terus berjuang, belajar, dan tidak menyerah. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi.